Jadi Dinda sama Mesya kenapa ceritanya nih kenapa bisa berantem dan sampai jambak-jambakan? Pertama, gini mau hafalan Bu. Mau hafalan. Iya mau minjem bukunya si Mesya, kata si Mesya ya udahlah pakai bilang kayak gitu. Terus ini kan udah dipinjam bukunya, si Mesya minta, makanya Dinda letak di mejanya Zaskia. Jadi Bukunya diletak di meja Cynthia. gitu. Jadi si Mesya sama si Mesya diambil. Ya gitu kayak terkoyak gitu bukunya setengah Bu. Oh, bukunya tadi dari tempat Cynthia. Iya diambil sama Mesya. Iya. Terus terkoyak gitu. Iya. Oh, terkoyak bukunya Dinda terkoyak. Nah, terus datang si Mesya langsung ngejambak Dinda. Sampai ini sampai jilbabnya. Sampai jilbabnya terlepas. Iya, terlepas. Gitu ceritanya Bu. Kalau Mesya kenapa bisa sampai ini sampai jambak Dinda? Kenapa? Mau hafal. Terus Dinda ngasihnya lama gitu bukunya. Terus ngafalinnya atau kayak mana? Ngafalinnya lama. Yang ibu tanya kenapa bisa sampai dijambak? Nggak apa-apa, jelasin aja pelan-pelan. Kenapa bisa sampai dijambak? Gerem atau karena marah atau kayak mana? Karena marah. Karena marah. Oke. Nah, menurut Pak Ferry gimana? Nah, jadi kan ini sebenarnya ada sisi positif sama sisi negatif di antara kalian berdua ini. Nah, jadi pada di umur-umur kalian ini masa-masa puber gini, untuk mengontrol tingkat emosi itu agak susah, itu wajar. Nanti seiring berjalannya umur kalian, semakin bertambah nanti akan berubah itu sikapnya tersendiri. Jadi sebenarnya itu ketika kita ingin sesuatu hal, nah, alangkah baiknya itu awalnya itu dibicarakan dengan baik-baik. Bicara dengan baik-baik. Misalnya ini kan mau minjam nih, bahasanya kan mau minjam. Nah, kita emang pelaku peminjam nih emang bisa dikatakan emang butuh gitu. Tapi kita harus baca situasi dulu nih. Yang mau kita pinjam ini kira-kira dia masih mau pakai atau tidak. Nah, ini. Kalau misalnya sekiranya kita melihat bahwasannya dia masih mau pakai, ya udah kita sabar gitu, untuk meminjam buku tersebut. Dan buku nih kan permasalahannya. Nah, jadi sebenarnya itu ada kata pepatah mengatakan mansobaro zofiro. Nah, gitulah istilahnya. Barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Jadi kita alangkah baiknya ketika nanti muncul nih tiba-tiba seperti ini lagi terjadinya kan, alangkah baiknya kita jangan mengambil sikap terlebih dahulu gitu kan. Coba kita tanyakan dulu, ini kenapa kok bisa begini gitu kan, baik-baik. Kalau misalnya alasan dia ini tadi nggak sengaja, ini tadi aku nggak tahu gini-gini, udahlah aku mau tanggung jawab. Nah, kalau misalnya dia mau tanggung jawab berarti baik, ya kan ada niat baiknya dalam hati itu mau tanggung jawab terhadap suatu yang dilakukan dia gitu. Jadi kedepannya itu nanti kita begitu biar supaya kan kita ini kan satu kelas nih kan, bakal nanti kita tamat SMA lanjut kuliah, pas kita punya grup itu karena kita silaturahmi kita tuh kok bisa jangan sampai putus. Nah, usahakan kita satu kelas, usahakan kita berteman sampai ya selamanya, sampai kita kuliah, kita punya kerja, nanti kita mau masih kontek-kontekan. Nah, itu namanya menjaga silaturahmi kan. Jadi kesalahpahaman itu mulai sekarang ini usahakan kita jaga
dan baru kita jangan sampai salah ngambil tindakan kayak gitu. Ya kan, alangkah baiknya kita bertanya. Allah pun juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, barang siapa yang meminjamkan barangnya atau meminjamkan sesuatu kepada Allah, ini kepada Allah kan, maka keberuntungan kebaikan akan didapatkannya gitu. Itulah kira-kira kan. Misalnya siapa namanya Mesa, meminjamkan buku kepada Dinda misalnya kan, tapi niat kita baik, aku minjamkan ini karena Allah. Jadi nanti sesuatu keberuntungan akan kita dapat. Itulah kira-kira. Kan udah dijelasin sih sama Pak Peri kan mengenai berbagi itu kan karena mengikhlaskannya karena Allah kan. Nah jadi ibu mau terangin mengenai aurat. Nah kan ini sampai membuka aurat gitu kan. Jadi Allah itu kan punya peraturan gitu. Peraturannya itu balik ke kita, baiknya untuk kita ya kan. Dan juga perintah Allah tuh kalau kita langgar itu bakal baliknya juga ke kita gitu. Nah jadi ya suami itu ibu sayangkan kali karena Meisha sampai nih, itu mungkin ada dari kemarahan yang besar yang Meisha pendam gitu kan. Yang belum pernah Meisha ini, jadi Meisha sekali marah tuh sampai wah gitu, membludak gitu. Nah jadi maksud ibu tuh tadi yang di dalam hati ini, yang rasa kesal-kesalan ditumpuk tadi pelan-pelan diceritain gitu, jangan sampai dipendam sendiri sampai dendam gitu. Nanti kasihan kasihan orang sekitar kita Kak gitu ya. Jadi Meisha kalau apa cerita sama temen yang lain, di share pengalaman, di share apapun yang ini, biar hati Meisha tenang gitu kan. Nah tadi permasalahan aurat tadi, kita kan ibu udah pernah ajarin kan mengenai aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut ya kan. Kalau perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ya kan. Nah jadi maksud ibu kita sama-sama menjaga ya kan. Ini teman kan, ibu sering perhatikan juga teman ya kan, teman sering main sama gitu. Jadi kita punya teman gitu, maksudnya kayak kita harus menjaga satu sama lain, dengan menjaga aurat teman juga suatu kewajiban bagi kita. Nah, jadi mengenai aurat ini nanti dijelasin sama Bu Ica mengenai aurat dari perempuan tadi. Ya, kan kita udah tahu kan semuanya kalau aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka sama telapak tangan kan. Nah, jadi seperti yang dibilangkan sama Bu Nona sama Pak Ferry juga, kalau misalnya orang kakak Meisha ataupun Dinda itu lagi kesel, jangan sampai narik rambut jilbab kawannya gitu sampai kebuka auratnya, kan kasihan dia juga. Karena pun Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Ahzab ayat 59, batasan aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi sesama perempuan, sesama muslimah, kita harus menjaga aurat kawannya, menjaga aurat kita gitu. Bisa kan Kak? Nah, jadi ibu tekanin lagi, sebisa mungkin kita harus saling menjaga gitu. Nanti kalau Meisha ada permasalahan, yang bantu Meisha siapa? Teman Meisha kan? Kawan Meisha juga yang bantu kan? Nah, gitu. Jadi maksud ibu kan waktu itu kan belum dengar nih ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi kalau menurut ibu itu ya itu dorongan hawa nafsu yang berlebihan itu ya kan Pak. Dorongan hawa nafsu, dan juga dari kita nih kan punya dua pilihan, kita mau ikutin yang baik atau ikutin yang jahat. Nah kalau kita milih yang jahat, nanti kita menjadi orang bisa pengikut kita, mau jadi teman setan kah, atau mau menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Nah jadi
maksud ibu, memang di remaja ini memang masanya kita mau pingin semua apa yang mau kita pingin, mau apapun mau kita coba gitu kan. Tapi kita harus pandai-pandai mengontrol diri gitu. Pandai-pandai ngontrol diri, pandai-pandai melawan. Misalnya ada keinginan aku pengen ini, pengen itu, pengen berbuat jahat gitu, ditahan, ya kan. Langsung baca apa yang sering ibu baca, astagfirullah. Kalau ada sesuatu, kalau misalnya nengok atau kita mau buat buruk sama kawan kita, langsung baca istighfar. Kenapa? Itu bisa jadi satu dari dorongan hawa nafsu, yang kedua dorongan syaiton, ya kan. Ada lagi? Nah, jadi pada intinya Dina sama Mesya ini nggak ada yang salah ya. Dina nggak salah, Mesya nggak salah. Jadi semuanya itu ya kita pandangnya dari sisi positif aja, ya kan. Maksudnya dua-duanya ini ya cuma kesalahpahaman dikit aja, ya. Jadi usahakan sesudah dari sini ya kita bergaul, berteman ya baik lagi gitu, ya. Jadi jangan sampai Dinda sama Mesya sama Dinda nanti jangan sampai ada kesalahpahaman lagi ke depannya. Kalau misalnya ada tiba-tiba ada ganjel di hati, tanya aja dulu. Kalau misalnya pun nggak bisa selesaikan berdua, jumpai Ibu Nona ataupun guru-guru yang lain. Oke? Nah, kita ya dari Pak. Intinya kita harus jaga-jaga dulu, sama mikir dulu. Kita pikir kalau kita buat gini salah nggak ya, kalau buat gini salah nggak, atau buat gini bener nggak gitu. Jadi kita membuat suatu hal itu harus dipikirkan dulu. Bisa. Sama satu lagi tadi, jangan dendam, ya. Jangan dendam, jangan menumpuk di sini. Sakit kan? Capek kan kalau numpuk. Misal ada orang ngebully Mesya gitu kan, nanti Mesya diem aja gitu. Kalau bisa Mesya tuh memberitahu tapi dengan hal yang baik gitu. Nggak boleh kayak gitu loh, gitu. Pelan-pelan tapi biar apa? Biar hati Mesya tenang, ya kan Dinda juga ya. Jadi saling, ini kan teman, saling ya menjaga pertemanannya gitu. Oke, dah. Untuk ini coba minta maaf dulu. Istighfar dulu. Oh ya, istighfar dulu. Sebanyak berapa? 3 kali coba istighfar. Sama-sama 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Oke, terus oke. Nah, baru boleh salam. Peluk kalau bisa orang teman. Harus pelukan lah. Iya, peluk lah. Coba salaman dulu. Salaman. Bilang apa itu? Bilang apa? Dindanya? Gak pelukan? Enggak mau, malu. Ya udah. Jadi itu aja yang bisa Bu Nona, Bu Ica sama Pak Ferry jelasin. Udah tenang, udah bisa dipahami yang Dinda juga. Nanti ini setelah ini boleh masuk ke kelas lagi, kita salam baru boleh.